Kam, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan ya. Oh ya, by the way, kakak mengucapkan Gong Sifa Chai untuk kalian yang merayakannya dan juga Happy Valentine ya. Hari ini kita akan masuk pada tema yang cukup menarik. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, seperti biasa, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman remaja GKI Kedoya. Yuk kita saksikan bersama-sama. Kepada teman-teman remaja dari GKI Kedoya, kakak ucapkan terima kasih untuk pelayanan pujiannya. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Sekali lagi, 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Kakak bacakan untuk kalian semua ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Sahabat sekam, tema kita di hari ini sama seperti tadi yang dinyanyikan oleh teman-teman kita, yaitu mari berbahasa kasih. Teman-teman, kalau bicara soal komunikasi, bahasa adalah salah satu alat komunikasi. Melalui bahasa, kita memahami apa yang dinyatakan oleh orang lain, dan kita menyampaikan apa yang menjadi pesan untuk orang lain. Teman-teman, ternyata ada satu bahasa yang universal, namanya bahasa kasih. Bahasa ini bisa diekspresikan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tatapan mata, mimik wajah, lalu kemudian dengan sentuhan, aksi, bahkan kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Bahasa kasih ini juga dimiliki oleh banyak orang atau oleh dari berbagai kalangan. Ya, mulai dari anak-anak, orang dewasa, bahkan lansia. Semua orang mengekspresikan bahasa kasih. Kenapa bahasa kasih menjadi hal yang penting untuk kita miliki? Itu kan jadi pertanyaan kita nih. Nah, dari bacaan kita dalam 1 Korintus 13 ayat 1 tadi, Rasul Paulus mengingatkan kita nih bahwa kalau kita bisa berbagai macam bahasa yang ada di dunia, bahasa Inggris kek, Prancis kek, Rusia kek, Kazakhstan kek, atau apapun itu, bahkan dikatakan kalau kita bisa berbahasa malaikat sekalipun, tapi jika kita tidak memiliki kasih, maka apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan seperti peribahasa Indonesia,
tong kosong, nyaring bunyinya. Artinya omongan kita itu hanya sebatas sesuatu yang enak didengar doang, tapi nggak bisa punya manfaat apa-apa. Karena itu teman-teman, bahasa kasih itu menjadi hal yang penting untuk kita lakukan. Karena dalam kita berbicara harus ada sesuatu yang bermakna yang kita berikan kepada orang lain. Dengan bahasa kasih, kita tidak hanya sekedar tahu cara ngomong yang baik dengan orang nih, tapi juga kita tahu cara melakukan tindakan baik kepada orang. Itulah yang namanya bahasa kasih. Bukan hanya di mulut saja, tetapi juga ditunjukkan dalam tindakan dan aktivitas kita sehari-hari. Setiap manusia punya bahasa kasih yang berbeda-beda. Karena itu, mari temukan apa yang menjadi bahasa kasih kamu, dan kalau kamu sudah ketemukan hal itu, yuk kembangkan, supaya bahasa kasih kamu menjadi berkat untuk orang lain. Sampai di sini sekam kita. Tuhan memberkati kita. Sampai bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Shalom.